Halo semuanya, salam veritas. Kita kembali lagi di Bulir Kudus. Saat ini kita merayakan perayaan pesta Santo Yudas Tadeus dan Santo Simon orang Zelot. Nah, ini nama-namanya gak asing bagi kita ya, sering kali kita dengar. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa ya? Kenapa dua-duanya dirayakan bersama? Pasti ada hubungan. Nah, kita merayakan kedua sosok penting gereja ini pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua poin. Poin pertama adalah alasan mengapa kedua-duanya dirayakan secara bersama. Dan poin kedua adalah siapa mereka berdua. Kita mulai aja. Nah, ternyata kalau teman-teman perhatikan dalam misa atau dalam ibadat harian, kalau teman-teman mendoakannya, kedua-duanya ini ada dalam satu rumusan. Kenapa? Karena mereka berdua dulu menjadi martir bersama-sama. Mereka diutus untuk mewartakan Injil ke daerah Mesopotamia dan Persia. Dan kedua-duanya menjadi martir bersama-sama di daerah itu. Jadi kedua-duanya adalah rasul. Mereka bersama-sama mewartakan Injil dan pada akhirnya menjadi martir bersama-sama. Kita mulai ke perkenalan tentang Santo Yudas Tadeus. Nah, ini teman-teman sering mendengar nama ini. Kalau teman-teman mendoakan novena, mengabulkan permohonan yang mustahil. Jadi semua permohonan teman-teman yang rasanya mustahil akan dibantu oleh Santo Yudas Tadeus untuk dikabulkan. Menurut sejarah, Santo Yudas Tadeus lahir pada abad pertama. Dan dia mati sekitar tahun 65 atau sekitar tahun 107 bersama temannya Santo Simon orang Zelot. Nah, ternyata Yudas Tadeus ini saudara Yakobus Rasul ya. Dan ternyata dia memiliki hubungan darah dengan Yesus. Nah, nama Tadeus ini, nama Yudas artinya pemberi kegembiraan. Dan Tadeus berarti orang yang berbesar hati. Yudas Tadeus ini orang keturunan Yahudi, teman-teman. Ayahnya bernama Kleopas. Istri Tadeus sendiri, istri Yudas sendiri bernama Maria. Nah, Maria ini, si Maria istri Yudas Tadeus ini merupakan saudara sepupu dari Maria ibu Yesus. Yudas ini merupakan sepupu Yesus. Jadi gitu. Nah, mengenai Yudas Tadeus ini merupakan pelindung situasi bahaya. Dia juga seringkali kita doakan untuk melindungi orang-orang yang kehilangan harapan, seringkali digunakan untuk melindungi rumah sakit, pekerja-pekerja rumah sakit. Seringkali kita doakan untuk memberkati dan mengabulkan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, dan hal-hal yang mendesak. Nah, seringkali Yudas Tadeus disimbolkan sebagai lelaki berjenggot, memegang kapak atau buku. Seringkali juga digambarkan dia tuh memakai medali. Nah, di medalinya itu ada gambar Yesus. Kadang-kadang juga dia digambarkan dengan dengan ada gambaran api di bagian kepalanya. Kadang pula dia membawa pena, dia dengan keadaan duduk memegang pena. Karena seringkali dia digambarkan sebagai penulis. Dia juga sering dihubungkan dengan nelayan. Itu tentang Yudas Tadeus. Selanjutnya adalah tentang Simon orang Zelot. Simon orang Zelot ini lahir di Yudea. Seperti dikasih tahu sebelumnya, Simon orang Zelot ini mati bersama Yudas Tadeus bersama-sama. Nah, katanya Simon orang Zelot itu lahir di kota Kana di provinsi Galilea. Kata Zelot itu berarti orang yang tekun. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Kana, K-A-N-A. Dan juga kata Zelot yang berarti Kana atau daerah Kanaan berarti orang yang sangat rajin dan orang yang sangat bersemangat.
Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam kitab suci, kata zelot ini merupakan sekumpulan orang yang memberontak pada orang Romawi. Jadi ada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan orang-orang zelot. Nah, terkhusus orang zelot ini, mereka ini yang memberontak, seringkali berperang dengan orang-orang Romawi. Diceritakan, Simon ini dulu suka memberontak, suka ikut perang dengan kelompoknya, karena dia orang zelot. Nah, sebelum dia mengenal Kristus, dia ikut memberontak pada orang Romawi. Dia seringkali membunuh orang-orang Romawi, karena ingin membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Nah, setelah Yesus datang dan memanggil dia, ia pun menjawab dan mengikuti Yesus. Nah, seringkali Simon orang zelot ini digambarkan sebagai orang yang memegang kapak atau gergaji, karena dia sendiri adalah pekerja bangunan menurut tradisi. Dia juga merupakan pelindung para pekerja-pekerja bangunan. Nah, kedua-duanya, Yudas Tadeus dan Simon orang zelot, diceritakan dalam tradisi mewartakan Injil bersama di daerah-daerah Mesir, Persia, Armenia, Beirut, dan Lebanon. Kedua-duanya mati sekitar tahun 65 atau tahun 107. Nah, mereka ini mati bersama-sama, dilempari batu, dan menjadi martir bersama-sama demi Kristus. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari mereka. Bahwa seperti mereka, kita dapat berani berkarya tanpa perlu takut untuk Kristus. Teman-teman bisa mengikuti mereka, karena saat mereka dipanggil oleh Yesus, mereka langsung menjawab ya tanpa berpaling sedikit pun. Jadi mereka saat dipanggil, mereka langsung menjawab ya. Ini merupakan hal yang susah bagi kita yang seringkali menggerutu dan membelot. Jadi kita bisa mengikuti teladan mereka ini. Teman-teman bisa mengikuti juga mereka ini yang menyerahkan segalanya pada Tuhan. Mereka meninggalkan segalanya, meninggalkan individualitas mereka, keinginan mereka. Mereka serahkan semuanya pada Tuhan. Mereka juga berkorban bagi Tuhan. Mereka meninggalkan keluarga mereka dan juga keinginan mereka, dan mereka menyerahkan pada Tuhan, meninggalkan segalanya dan berbakti pada Tuhan. Jadi kita dapat meneladani mereka yang awalnya punya banyak hal, tetapi mereka meninggalkan bagi Tuhan. Kita dapat menjadi seperti mereka yang merupakan martir dengan berkorban bagi Tuhan. Kita dapat berkorban bukan lewat pengorbanan darah, kita juga dapat berkorban lewat pewartaan, mewartakan Injil. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman. Jika kalian ingin update kisah orang-orang kudus, terus dukung dan ikuti channel ini dengan cara komen, like, and subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.